Anda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbenang dengan luas, sungai-sungai masih jernih. Dia meninggalkan perkebunan dengan hampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai-sungai digeruk, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas. Jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya, siapa yang menjajah itu? Wow, Lur, itu Lur, narasi pidato dari Kang Deddy Mulyadi, Lur. Penuh dengan kontroversi dan penuh dengan emosional, Lur. Gimana, Lur? Menurut pendapat sampai Lur? Ketik, Lur, di kolom komentar. Jawab gue sih jalan butuh pisan Hut. Hah? Menang saya. Aing mah. Aya tuh anggota DPR nu turun nanyakeun di dieu. Anjir ngena banget. Hak kantor 20.000. Jawa Barat lagi jadi sorotan, apalagi setelah dipimpin Kang Deddy Mulyadi. Tapi, tahu nggak kamu, dulu Lord Rangga dari Sunda Empire pernah ramal soal ini. Indonesia emas dimulai dari Jawa Barat, katanya Indonesia emas bakal lahir dari tanah Pasundan. Waktu itu banyak yang anggap dia lucu, absurd, bahkan gila. Tapi sekarang, banyak yang mulai mikir, jangan-jangan ada benarnya Jawa Barat makin maju. Wakil Wali Kota Bandung Malik. Orang lain sibuk cari dana bantuan untuk korban banjir. Ari sia kalakan neangan palingeun koplok Erwin. Siapa Erwin kek 10 bulan ngajabat teh. Encan ge balik modal nge ditewak sia mah. Bener-bener belegug sia mah. Nama untuk apa ya kan? Ya saya ke bidang pencegahan, ngurusin normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di area-area tanah-tanah negara di Jawa Barat. Ini sudah disampaikan belum titik-titik rawan dari dalam pengadaan yang dimaksud? Ya, kan kita kan mitra, kita ke bidang pencegahan kan ada kerjasama. Oh gitu ya. Ini yang datang Saya dengan teman-teman perkebunan, perhutani. Bupati-bupati juga datang, Kang? Juga Bupati kebetulan menemani teman-teman saya. Ya. Maksudnya ini kan ada sebenarnya ada kasus terkait pengadaan bus yang sebelumnya juga ada lahan-lahan di wilayah Jawa Barat yang ternyata ada lahan dari ini pemerintah yang kemudian dijual oleh oknum-oknum. Ya, hari ini kita ini pertama ini kan dalam keadaan bencana. Siap. Maka Jawa Barat kan sejak saya memimpin sampai sekarang concern pada konservasi, concern pada penataan lingkungan. Dalam konservasi penataan lingkungan ini, kita pasti bersinggungan satu dengan tanah-tanah negara, baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara maupun oleh BUMN. Maka saya meminta jajaran BUMN seperti PJT, PTPN, kemudian BBWS, PU untuk bersama-sama ke sini agar seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat terjaga dan fungsi-fungsi sungai, fungsi hutan, fungsi perkebunan berfungsi kembali. Nah ini nih oknum-oknum yang sangat merugikan negara. Padahal nenek moyang kita udah susah payah berjuang buat memerdekakan Indonesia supaya anak cucunya kelak bisa menikmati hasil dari jerih payahnya. Sekarang setelah merdeka yang dilakuin oleh oknum-oknum itu malah menjual tanah negara kepada asing. Kok bisa ya punya pikiran seperti itu? Tanggapannya soal wakil wali kota Bandung kena kasus pemerasan, Kang? Ya, kita ikuti proses prosedur hukum. Semua orang harus mentaati dan kedudukannya sama dengan apa. Atau nanti akan dipecat, Kang? Apa tunggu dari Pemecatan kan bukan kewenangannya gubernur, kan? Bahwa itu nanti berproses di peradilan dan kemudian biasanya kan menunggu putusan hukum yang tepat. Ya. Oke. Anda menjajah Indonesia. Wali kota Bandung nih dari bulan kemarin sampai sekarang masih aja jadi perbincangan korupsi dan korupsi. Baru beberapa bulan menjabat, belegug sih kayak bukannya mensejahterakan malah menyalahgunakan wewenang alias korupsi. Berarti
Kalau wali kotanya tersandung, gimana dengan kabar wali kota? Apakah ikut terseret juga? Kita simak aja kelanjutannya. Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terpendam dengan luas, sungai-sungai masih jernih. Dia meninggalkan perkebunan dengan hampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai-sungai digerok, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya, siapa yang menjajah itu? Wow lur, itu lur, narasi pidato dari Kang Deddy Mulyadi lur, penuh dengan kontroversi dan penuh dengan emosional lur. Gimana lur? Menurut pendapat sampean lur, ketik lur di kolom komentar. Bau menyengat dari Citarum, warga Balai Endah meminta sampah kiriman segera dibersihkan. Punten ya, lain kurang simpati atau empati, tapi dek menta kasaha. Ku gubernur, ku bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi ya, geus dibejaan ka wali kota kabupatina. Lamun teu sanggup, dek ku gubernur. Tapi kan bahasa itu disebutkan gubernur one man, so melebihi kapasitas dan kewenangan bupati jeung wali kota. Akhirnya kemarin dengan diantep ke masyarakat nangis kekeleueuhan. Dek menta kasaha deui coba. Ya tinggalnya salah saja contohnya Bupati Bandung tidak lanjut surat edaran Deddy Mulyadi soal penghentian izin perumahan. Manehna tengah gubris kan bapaknya geus ngaluarkeun surat edaran bahwa jang ayeuna karena ke loba bencana di Jawa Barat, surat izinan untuk perumahan dihentikan heula. Dan teu maena teu ngadenge. Lebih memilih naon untuk mengawasi dan memanggil para kontraktor-kontraktor atau anu ngayakeunana. Padahal geus sidik di Jawa Barat teh loba anu alih fungsi lahan. Teu sarieun kalengitan cuana mata ke masyarakat anu milih dua eta. Cing sabar we marane ada urang oge sarua nya kadampak nama cuman dari kumaha ya tuh da keukeuh nu dua eta nurut wae ka pusat teusna geus nyaho jalan geus barutut di Bandung Kabupaten Bandung teh banjir geus ditut di dieu geus sidik biar ku teu ningali eta di daerah Kolot Bojong Soang Palasari banjir teh keukeuh we pusat deui jangar nya Biarin Kang lah. Pemimpin yang tidak bersinergi dengan gubernur mah biarkan saja, biarkan dia bekerja dulu. Karena dulu Pak Deddy pernah bilang, kalau tidak sanggup serahkan ke gubernur. Kenapa Pak Deddy nggak mau terjun langsung? Karena nanti disangkanya one man show lagi, melebihi kapasitas wewenang seorang gubernur. Sekarang kalau nggak dipegang gubernur, mana tindakannya nggak ada. Banjir masih di mana-mana, khusus Bandung, sampah menumpuk. Coba eta, salah siapa? Makanya kata Kang Deddy juga, untuk membangun Bandung itu harus bersinergi antara wali kota, bupati, dan pemprov atau gubernur. Ini mah masing-masing, malah malut ke pusat. Apa kata pusat? Coba eta. Itu kan kalau secara disiplin sudah melampaui struktur. Harusnya kan sebelum ke pusat ada di bawahnya dulu gubernur. Ini mah kan ya kita lihat saja kelanjutannya. Kita ginilah, salah satu korupsi yang paling berbahaya adalah mengambil aset-aset negara dalam bentuk alam, membabat pohon dengan ilegal logi, kemudian kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah aliran sungai, kemudian
kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah sepadan. Halo semua, sekarang gue di Kuala Namu. Kita ke beberapa titik, gue lupa persisnya berapa, di Aceh dan di Sumut ya. Sekarang waktunya kita ke Sumatera Barat, jadi 3 provinsi coba untuk kita reach dan berharap bisa kasih yang terbaik di situ. Nah, gue di sini mau ngomong teman-teman, semua hal yang kalian lihat, semua hal baik, semua hal positif itu tak lepas dari kolaborasi semua pihak, literally semua pihak. Teman-teman kita bisa, of course, kolaborator kita ya yang kan ini semua yang memfasilitasi mereka, orang-orang luar biasa, para relawan teman-teman, ya para relawan yang bekerja dengan sangat baik. Terus juga para NGO yang ada di lapangan, ya kita terbantu banget. Dan juga pemerintah melalui TNI dan Polri ya, baik kepolisian maupun TNI sangat-sangat membantu penyaluran donasi ini ke teman-teman, bahkan ke daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi, dari mulai mereka bantu nyalur, mereka bantu distribusi, apalagi masalah transportasi seperti yang gue nggak berusaha menutupi, nggak gue lebihin, nggak gue kurangin. Barang itu yang 5 ton lebih, ya 5,2 ton, dan bahkan mungkin 8 ton, dan bahkan mungkin 10 ton, itu nggak akan bisa terdistribusikan dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian, Ditpol, ya, yang mengirim itu saat kita kesulitan mencari pesawat untuk datang ke sini. Nah, untuk TNI juga yang teman-teman baru lihat, kita nggak akan bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI, TNI AD, TNI Udara, dengan helikopter dan pesawat Hercules mereka. Di sini, siapapun yang menonton video ini, mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial, dan semoga manpower-nya ditambahkan, ya, toolsnya ditambahkan, dan bisa lebih banyak lagi anggota maupun prajurit yang datang ke 3 provinsi. Terus juga gue sangat terima kasih sama teman-teman mahasiswa, netizen semua yang sudah bersatu padu ya sekarang, berkontribusi dalam menyalurkan informasi, dalam memberikan donasi dan lain sebagainya. Makanya gue bilang di sini yang gue temukan adalah kita bisa bersatu, apapun latar belakang kita, bagaimanapun dikotomi di antara kita, apapun warna seragam kita, demi misi kemanusiaan. Dan semua itu berkolaborasi taktis tanpa birokrasi yang ribet, semuanya saling jaga, semuanya saling bantu, semuanya saling berusaha untuk sebanyak mungkin menjangkau para korban gitu. Itu yang gue lihat sendiri, nggak gue tambah-tambahin, nggak gue kurang-kurangin, dan gue berharap ini bisa selanjutnya terus berjalan ya. Semoga lebih banyak lagi korban yang bisa kita bantu dari ngangkat. Oke, gue bertolak dulu ke Sumatera Barat. Kita akan update perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Dengar no, buat Bapak anggota Dewan yang terhormat, bisa dengar perkataan seorang Perli Irwandi. Dia itu di sana berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta, seperti TNI, kepolisian, bahkan banyak warga mahasiswa juga membantu. Makanya jangan membanding-bandingkan, apalagi sampai dibilang sok paling-paling. Aneh emang ya, di saat orang lagi membantu masih aja ada yang menghujat, menyindir. Mending kalau dia ikut membantu, cuma omong-omong doang. Dan kabar terbarunya sekarang, akun medsosnya di privat. Ada yang udah tahu? Luar biasa, malu, pasti malu. Itulah etikanya menggunakan ucapan atau berbicara, karena lidah lebih tajam daripada pedang. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.